Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. CPR dilakukan ketika seseorang kolaps dan tidak bernafas, karena CPR dapat membantu seseorang tetap hidup sampai petugas yang lebih kompeten datang. Saat ditemukan pasien tidak sadar, yang harus kita ingat adalah Dr. CAB. D adalah danger, yang berarti waspada. Jika Anda menemui seseorang yang kolaps, hal pertama yang harus dilakukan adalah lihat keadaan sekitar Anda untuk memastikan keadaan aman untuk Anda, pasien, dan orang lain sebelum melakukan tindakan. Jika ditemukan pasien tidak sadar, hal berikutnya yang kita lakukan adalah R, respon, yang berarti cek respon. Caranya, tepuk bahu atau goyangkan bahu orang tersebut dan panggillah bapak atau ibu dengan suara yang lantang. Bu, bangun. Saat tidak ada respon, hal berikut yang kita lakukan adalah shout for help, meminta tolong. Sambil menunggu bantuan datang, lakukan cek nadi. Jika tidak ada nadi, lakukan CPR. Jalan pernafasan. Tegakkan kepala korban dengan hati-hati untuk membuka jalan nafas. Cara membuka jalan nafas ada dua, yaitu pertama, head tilt and chin lift. Kedua, jaw thrust. Dilakukan apabila dicurigai ada trauma kepala. Lalu B, breathing atau pernafasan. Lihat dan rasakan tanda pernafasan. Lihat pengembangan dada dan rasakan nafas korban yang mengenai wajah kita. Lakukan kurang dari 10 detik. Jika tidak ada nadi atau pernafasan, lakukan kompresi dada. Atur posisi penolong. Buka pakaian yang menutupi dada. Letakkan tumit telapak tangan di tengah dada bagian bawah. Letakkan telapak tangan lainnya di atas tangan yang pertama. Posisi lengan penolong lurus dan posisi bahu tepat di atas lengan. Lakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Kedalaman kompresi 5 cm dengan perbandingan 30:2. 30 kompresi dan 2 ventilasi. Perhatikan give effective birth dan full chest recoil dan minimalkan interupsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lakukan penilaian secara simultan nadi dan nafas setelah 5 siklus CPR. Tempelkan 2 lempeng elektroda AED sesuai dengan gambar. Setelah terpasang, hentikan CPR dan tekan tombol analisis. Pastikan tidak ada yang menyentuh tubuh pasien selama AED menganalisis. Setelah analisis selesai, AED akan menginformasikan
menginformasikan apakah perlu diberi kejut listrik atau tidak. Jika perlu diberi kejut listrik, pastikan bahwa sudah tidak ada yang menyentuh tubuh pasien, lalu tekan tombol shock di AED. Setelah memberi kejut listrik, AED akan memberikan arahan kepada penolong untuk memeriksa pernafasan dan nadi. Jika belum ada, AED akan meminta untuk melanjutkan CPR. Setelah 2 menit, AED akan kembali menganalisis denyut jantung pasien dan akan menentukan kembali apakah dibutuhkan kejut listrik atau tidak. Jika kejutan listrik tidak diperlukan lagi, tapi pasien belum menunjukkan tanda-tanda kesadaran, terus lakukan CPR sesuai arahan alat AED hingga bantuan yang lain datang. Setelah dilakukan CPR, jika ada respon nadi dan nafas, lakukan posisi recovery. Caranya, pertama, lengan yang dekat dengan sisi penolong ditekuk membentuk sudut siku-siku. Kedua, lengan yang kedua disilangkan pada dadanya dengan telapak tangan memegang pipi. Ketiga, miringkan tubuh korban ke arah penolong. Keempat, tekuk lutut atas pasien yang dimiringkan. Kelima, periksa nadi dan nafas secara teratur.